Yeah. Came at 17. Damn. Ya baik, kami dari kelompok 5 akan melaksanakan praktek semu peradilan tata usaha negara. Selamat menyaksikan. Tata tertib persidangan nomor register perkara _2 PT UN garis datar 132 garing Jambi garing 12 garing 2021 nomor 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruangan sidang. Nomor 2, pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang. Nomor 3, dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Nomor 4, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus. Nomor 5, segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. Nomor 6, tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Nomor 7, pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. Nomor 8, siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib sidang, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang, dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan melakukan penuntutan terhadap pelakunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang sengketa tata usaha negara pada tanggal 24 Desember 2021. Majelis hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hari ini, pada tanggal 24 Desember 2021, sidang sengketa tata usaha negara dengan nomor 132/2021/12/PT UN/Jambi dibuka dan terbuka untuk umum. Panitra, apakah penggugat dan tergugat sudah hadir? Penggugat dan tergugat sudah hadir, Yang Mulia. Persilakan mereka dihadapkan ke muka sidang. Baik, Yang Mulia, para pihak dipersilakan memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang sudah disediakan. Apakah benar saudara sebagai pihak penggugat dalam perkara ini? Benar, Yang Mulia, saya sebagai penggugat dalam perkara ini. Apakah Anda telah dipanggil secara
dipanggil secara patut yang mulia. Apakah saudara memperhatikan surat panggilan tersebut? Iya yang mulia. Saudara penggugat, sebutkan identitas saudara, nama. Nama saya M. Nur Kadri Arif yang mulia. Apakah pekerjaan saudara? Saya sebagai pemilik yang mulia dan sebagai swasta. Dapatkah saudara menunjukkan kartu identitas saudara? Dapat yang mulia. Saudara penggugat, apakah dalam hal ini Anda didampingi oleh penasihat hukum? Iya yang mulia, saya dinampingi oleh penasihat hukum saya. Apakah saudara dapat menghadirkan penasihat hukum saudara? Iya yang mulia, saya dapat menghadirkannya. Kuasa hukum penggugat dipersilakan maju ke muka sidang. Benarkah saudara sebagai kuasa hukum penggugat dalam perkara ini? Benar yang mulia. Kalau benar, tolong tunjukkan surat kuasa saudara. Apakah benar saudara sebagai pihak tergugat dalam perkara ini? Benar yang mulia. Apakah saudara telah dipanggil secara patut? Saya telah dipanggil secara patut yang mulia. Saudara tergugat, sebutkan identitas saudara, nama, Muhammad Remawan yang mulia. tempat dan tanggal lahir. Jambi 1 Agustus 1982 yang mulia. Apa jabatan saudara? Sebagai wali kota Jambi yang mulia. Dapatkah saudara menunjukkan identitas saudara? Dapat yang mulia. Apakah dalam hal ini saudara didampingi oleh penasihat hukum? Iya yang mulia. Saya didampingi oleh penasihat hukum saya yang mulia. Dapatkah saudara menghadirkan penasihat hukum saudara? Dapat yang mulia. Kuasa hukum tergugat dipersilakan menuju ke muka sidang. Benarkah saudara kuasa hukum tergugat dalam perkara ini? Benar yang mulia. Tolong saudara tunjukkan surat kuasa khusus saudara. Kuasa tergugat, apakah perlu dibacakan surat gugatan kembali? Ibu Hakim yang mulia, kami mohon dengan sangat agar gugatan tersebut dapat dibacakan kembali. Baiklah, kami akan membacakan kembali surat gugatan tersebut. Silakan Hakim anggota 1 membacakan surat gugatan tersebut. Baik yang mulia. Surat gugatan, perihal gugatan 24 Desember 2021 kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Jambi. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, nama M. Nur Kadri Arif, kewarganegaraan Indonesia, jabatan pemilik toko Bangtan Cafe, alamat Jalan Kol M. Kuku, Kota Baru, nomor 666 Jambi. Selanjutnya disebut pihak kedua yang dalam perkara atau sengketa ini memberikan kuasa kepada nama Irwansa SHMH, pekerjaan advokat, warga negara Indonesia, alamat Jalan Japanika, Batang Hari, Kecamatan Jambi Timur, nomor 01 Jambi.
sebagai penggugat melawan Wali Kota Jambi, tempat kedudukan di kantor Wali Kota Jambi. Untuk selanjutnya disebut tergugat. Adapun yang menjadi dasar gugatan adalah sebagai berikut, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara atau sengketa ini adalah surat keputusan tata usaha negara dengan nomor 08-2-1189-2021 yang dikeluarkan oleh tergugat. 1. Bahwa surat keputusan tersebut baru dikeluarkan oleh penggugat tanggal 19 Maret 2021, sehingga dengan ketentuan Undang-Undang PTUN, gugatan diajukan masih dalam waktu menggugat. 2. Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2005 tentang izin gangguan bagi kegiatan usaha, perusahaan, dan industri. 3. Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Jambi Pasal 9 Nomor 7 Tahun 2010 tentang pelanggaran pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di tempat umum, yang menjelaskan bahwa telah memiliki surat perizinan. Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, penggugat memohon kepada pengadilan untuk dapat memutuskan perkara berikut. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan seluruhnya. 2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan dengan nomor 082-1189-2021 tanggal 19 Maret 2021. 3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan tata usaha negara dengan nomor 8-2-1189-2021 tanggal 19 Maret 2021. 4. Mewajibkan tergugat untuk meminta maaf secara tertulis dan lisan kepada penggugat karena hal tersebut termasuk pencemaran nama baik dan atas keputusan tata usaha negara nomor 8-1189-2021 tertanggal 19 Maret 2021. 5. Mewajibkan tergugat untuk menertibkan keputusan tata usaha negara yang dimohon. 6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara atau sengketa ini kepada penggugat. Demikian surat gugatan ini yang saya sampaikan. Atas perhatian majelis hakim, saya ucapkan terima kasih. Kepada pihak tergugat, apakah saudara sudah mendengar isi dan mengerti isi gugatan dari penggugat tersebut? Kami telah mengerti dan mendengarkan, Yang Mulia. Apakah saudara keberatan dengan surat gugatan tersebut? Iya, Yang Mulia, yang terhormat, kami keberatan dengan isi surat gugatan tersebut. Apakah saudara sudah mempersiapkan eksepsi secara lisan ataupun tulisan atas gugatan tersebut? Kami belum mempunyai eksepsi, baik lisan maupun tulisan. Ibu Hakim yang mulia, kami mohon Ibu Hakim memberikan waktu agar kami bisa mempersiapkannya terlebih dahulu. Baiklah, mengingat asas peradilan kita cepat, sederhana, dan murah, agar saudara mempersiapkan 1 minggu setelah sidang ini. Baik, Yang Mulia. Setelah mendengar gugatan yang telah dibacakan dan atas keberatan pihak tergugat, maka untuk menunggu pihak tergugat mempersiapkan jawaban dan eksepsinya atas gugatan tersebut, maka sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 31 Desember 2021 kepada pihak yang berperkara. Diharapkan kehadirannya pada sidang tersebut tanpa harus melalui pemanggilan terlebih dahulu, dan dengan ini dinyatakan bahwa para pihak telah dipanggil secara patut. Sidang hari ini ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang kedua dengan agenda pembacaan eksepsi.
Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hari ini, pada tanggal 31 Desember 2021, Sidang Tata Usaha Negara nomor 132 garing 2021 garing 12 garing PTUN garing Jambi dibuka dan terbuka untuk umum. Panitra, apakah penggugat dan tergugat sudah hadir? Pihak penggugat dan tergugat sudah hadir, Yang Mulia. Panitra, mempersilakan mereka masuk untuk dihadapkan ke muka sidang. Baik, Yang Mulia, para pihak dipersilakan memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Bagaimana pihak tergugat dan penggugat? Apakah sidang sudah bisa kita mulai? Sudah, Yang Mulia. Pihak tergugat, apakah saudara telah menyiapkan eksepsi penggugat tersebut? Sudah, Yang Mulia, saya sudah menyiapkan eksepsi atas gugatan penggugat secara tertulis, Ibu Hakim. Silakan saudara bacakan jawaban gugatan tersebut. Baik, Ibu Hakim. Terima kasih. Dengan hormat, tergugat atau kuasa hukum dalam perkara nomor 132/2021/12/PTUN/Jambi dengan ini mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dengan ketentuan pasal 1 angka 8 Undang-Undang nomor 51 tahun 2019. Tahun 2021, antara lain sebagai berikut. Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang dengan perkara gugatan nomor 132/2021/12
Apakah ada yang ingin saudara sampaikan yang berkenaan dengan jawaban gugatan tersebut? Ada yang mulia. Silakan, saudara sampaikan hal yang berkenaan dengan jawaban gugatan tersebut. Ibu Hakim yang mulia, pada dalil gugatan yang kami layangkan yang berisikan tentang ketidakpuasan dari klien saya adalah karena surat keputusan tersebut dianggap tidak sesuai peraturan daerah Kota Jambi. Baik, selanjutnya, apakah hakim anggota ada pertanyaan? Ada yang mulia, saya ingin bertanya kepada kuasa hukum penggugat. Baiklah, dipersilakan pada hakim 1. Terima kasih yang mulia. Kepada saudara kuasa hukum penggugat, saudara tadi mengatakan bahwa tergugat terlebih dahulu melakukan pemberitahuan secara lisan dan tulisan, tetapi dalam pelaksanaannya oleh tergugat pada penggugatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bisa saudara buktikan bahwa pelaksanaannya kepada penggugat tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku? Bisa Pak Hakim yang mulia. Dibuktikan dengan tidak adanya surat panggilan terhadap penggugat sebelum adanya surat panggilan sebelum mengeluarkan SK nomor 08/11/1189/2021 tentang pencabutan izin usaha Banten Cafe. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ingin saudari kemukakan berkenan dengan argumen dari pihak penggugat? Ada Pak Hakim yang mulia, berkenan dengan argumen tadi pihak penggugat tersebut tidak benar Pak Hakim, karena pihak tergugat dalam pencabutan izin Banten Cafe tersebut telah dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Bagaimana prosedur yang Anda maksudkan? Prosedurnya yaitu dalam pencabutan izin usaha Banten Cafe maka harus ada pemberitahuan kepada pihak yang bersangkutan dan harus ada persetujuan dari instansi yang terkait. Kemudian harus ada alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan berkaitan dengan pencabutan izin usaha kafe. Bisakah saudara buktikan bahwa pemeriksaan tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku? Bisa Ibu Hakim, dalam membuat surat keputusan pencabutan izin usaha Banten Cafe oleh Wali Kota kepada penggugat, tergugat mengikuti cara yang benar, Ibu Hakim yang mulia. Yang pertama yaitu telah melakukan panggilan lisan, dalam hal ini tim yang dibentuk oleh Wali Kota. Yang kedua, tergugat telah melakukan panggilan secara tertulis kepada penggugat, dalam hal ini yang dibentuk oleh Wali Kota. Baik, selanjutnya, apakah hakim anggota ada pertanyaan? Ada yang mulia hakim. Saya ingin bertanya kepada kuasa hukum tergugat. Baiklah, dipersilakan hakim anggota 2. Terima kasih yang mulia. Baiklah, saudara kuasa hukum tergugat, tolong saudara tunjukkan surat-surat yang berkenaan dengan penjelasan saudara tadi. Baik yang mulia. Saudara penggugat, apakah benar saudara pernah menerima surat panggilan yang disebutkan oleh pihak penggugat? Tidak pernah Pak Hakim yang mulia. Kepada kuasa hukum penggugat, apakah ada yang perlu saudara kemukakan lagi? Ada Pak Hakim yang mulia. Bolehkah kami melihat surat panggilan yang diperlihatkan tadi? Boleh, silakan maju. Baiklah, saudara kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ingin Anda sampaikan? Ada Ibu Hakim yang mulia. Ya, silakan. Bapak Hakim yang mulia dan Ibu Hakim yang mulia, pihak kami telah memberikan surat peringatan secara tertulis berupa surat keputusan mengenai usaha Banten Cafe. Jika surat tersebut tidak sampai ke tangan penggugat, maka itu bukan
agar sidang ditunda selama 7 hari karena kami akan menghadirkan saksi-saksi. Ibu Hakim yang mulia, Panitra, 1 minggu setelah sidang ini dilaksanakan, tepatnya tanggal berapa? tanggal 7 Januari yang mulia. Baiklah, permintaan saudara kami terima. Atas permintaan tergugat, maka sidang ditunda dan dilanjutkan 7 hari setelah sidang ditetapkan, tepatnya pada tanggal 1 Januari 2022. Dengan ini, pihak-pihak yang berkepentingan diharapkan kehadirannya pada sidang berikutnya. Dengan ini dinyatakan bahwa para pihak telah dipanggil secara patut. Sidang hari ini ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Sidang ketiga dengan agenda pembacaan replik. Majelis Hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Hari ini, pada tanggal 7 Januari 2022, sidang tata usaha negara dengan nomor 132/2022/12/PTUN/Jambi dibuka dan terbuka untuk umum. Panitra, apakah pihak penggugat dan tergugat telah hadir? Sudah yang mulia. Panitra, silakan mempersilakan mereka untuk dihadapkan ke muka sidang. Baik yang mulia, para pihak dipersilakan memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang sudah disediakan. Bagaimana pihak penggugat dan tergugat? Apakah sidang sudah bisa kita lanjutkan? Bisa yang mulia. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara telah mempersiapkan replik? Sudah yang mulia. Silakan kepada pihak penggugat untuk membacakan repliknya. Baik yang mulia, terima kasih yang mulia. Al replik. Pada terhormat Majelis Hakim, Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Jambi di Jambi. Dengan hormat yang berdatangan di bawah ini, nama Irwansyah SHMH dan Sulaiman SHMH, pekerjaan advokat warga negara Indonesia. Alamat Jalan Japaneka, Banten Adi, Kecamatan Jambi Timur, nomor 1 Jambi. Bertindak dengan atas nama Muhammad Kodri Adi, warga negara Indonesia, pekerjaan wira swasta. Alamat Jalan Tol ITN titik Ubu Kota Baru nomor 666. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Adapun jawaban terhadap dalil gugatan sebagai berikut. A. Bahwasanya penggugat tidak memiliki kesalahan dalam menjalankan usaha Banten Cafe tidak sesuai dengan isi peraturan daerah Jambi pasal 5 nomor 7 tahun 2010 tentang pelanggaran pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di tempat umum. Maka dengan hormat kepada Ketua Majelis Hakim agar dapat menerima dan mengabulkan gugatan terhadap gugatan untuk seluruhnya. B. Menyatakan batal dan tidak sah SK nomor 08/Mawi 2/1189/2021 tertanggal 9 Maret 2021 tentang pencabutan izin usaha Banten Cafe mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara yang
yang dimohon penggugat. C. Membatalkan nilai perkara yang timbul dalam perkara atau sengketa kepada tergugat. Jambi, 7 Januari 2021. Kuasa hukum penggugat Irwansyah SHMH dan Sulaiman SHMH. Terima kasih yang mulia. Silakan pihak tergugat, apakah sudah mempersiapkan dupliknya? Sudah yang mulia. Baiklah, silakan bacakan. Terima kasih Ibu Hakim yang mulia. Dengan hormat Kofifa Indah Pratiwi Ponto SHMH, warga negara Indonesia, pekerjaan pengacara, alamat Jalan Demo Jaya, Kecamatan Telanai Pura, nomor 18. Bertindak atas nama pemberi kuasa. Nama Raimawan SHMH. Tanggal lahir Jambi 14 April 1976. Warga negara Indonesia. Jabatan Wali Kota Jambi selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun jawaban terhadap dalil-dalil gugatan sebagai berikut. 1. Bahwa berdasarkan peraturan pemerintahan nomor 44 tahun 2008, penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap Perda nomor 7 tahun 2010, sehingga Wali Kota Jambi menerbitkan SK nomor 08-1189-2021 tanggal 19 Maret 2021 tentang pencabutan izin usaha Bantan Cafe. 2. Bahwa sebelum penerbitan surat keputusan nomor 08-1189-2021 tanggal 19 Maret 2021 tentang pencabutan izin usaha Bantan Cafe, pihak tergugat telah melakukan pemanfaatan dan penelitian di lapangan, yang mana dalam hal ini dilakukan oleh badan tim khusus yang diberi mandat oleh Wali Kota Jambi. 3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan kepada Bapak Ketua Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut. A. Menolak seluruh permohonan penggugat. B. Menguatkan surat keputusan Wali Kota Jambi. Penggugat menaati SK nomor 08-1189-2021 tanggal 19 Maret 2021 tentang pencabutan izin Bantan Cafe. C. Memohon kepada Ketua Hakim agar memberi putusan yang seadil-adilnya. Demikian alasan-alasan dan dalil-dalil serta duplik kami atas replik penggugat. Kuasa hukum tergugat Kofifa Indah Pratiwi Ponto SHMH. Baik, kepada pihak tergugat, ada yang ingin Anda tambahkan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih Ibu Hakim yang mulia. Perlu diingatkan bahwa klien kami mengeluarkan surat keputusan nomor 08-11-1189-2021 tentang pencabutan izin usaha Bantan Cafe. SK tersebut ditujukan kepada saudara Nur Kadri A selaku penggugat berdasarkan suatu alasan yang kuat, di mana surat keputusan tersebut berdasarkan keputusan Wali Kota Jambi selaku pimpinan dari Kota Jambi, dan bahwa surat keputusan tersebut sudah memenuhi prosedur yang merapat dalam Peraturan Daerah Kota Jambi nomor 5 tahun 2012 tentang usaha toko pasal 3 huruf C. Saudara hukum tergugat, adakah bukti yang dapat memperkuat argumen saudara? Ada di Ibu Hakim yang mulia, atau lebih jelasnya kami menghadirkan saksi ke muka sidang untuk didengarkan kesaksiannya. Silakan dihadapkan ke muka sidang saksi yang ada. Yang Anda maksud. Baik Ibu Hakim yang mulia, kami akan memanggil Kepala dan Pegawai Badan Pengawas Daerah Kota Jambi. Kepada saksi dipersilakan masuk ke ruangan sidang. Saudara dan saudari, saksi, apakah saudara dan saudari mengetahui bahwa saudara dan saudari dihadapkan di muka sidang dengan alasan apa? Tahu Ibu Hakim yang mulia. Dari saksi, sebutkan identitas Anda. Nama saya Priska Indah SHMA, Ibu Hakim yang mulia. Tempat tanggal lahir, Tahun 13 November. agama,
Islam, Ibu Hakim yang mulia. Apakah saudara ada hubungan darah atau keluarga dengan pihak tergugat? Tidak, Ibu Hakim yang mulia. Saudara saksi kedua, sebutkan identitas Anda. Nama saya Ahmad Andri SH, Ibu Hakim yang mulia. Tempat tanggal lahir, Jambi 02 Februari. agama. Islam. Apakah saudara ada hubungan darah atau keluarga dengan pihak tergugat? Tidak, Ibu yang mulia. Apakah saudara berdua bersedia disumpah dalam memberikan kesaksian menurut agama yang saudara anut? Bersedia yang mulia. Oke, baik. Panitra, silakan panggilkan juru sumpah. Baik, juru sumpah silakan masuk ke dalam ruang persidangan. Saksi dimohon berdiri. Baik, ikuti kata-kata saya. Baik yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, yang tidak lain dan tidak bukan dan tidak lain dan tidak bukan dari yang sebenarnya. dari yang sebenarnya. Saudari saksi pertama, apakah saudari pernah melakukan panggilan lisan atau tulisan kepada penggugat? Saya pernah memberi informasi secara tulisan maupun lisan kepada yang bersangkutan melalui telepon terhadap pemilik Bank KP Ibu Hakim. Selanjutnya, apakah hakim anggota ada pertanyaan? Ada yang mulia. Dipersilakan. Terima kasih yang mulia Hakim. Baiklah, kepada saudari saksi yang pertama, berapa kali saudari memberikan informasi melalui telepon kepada penggugat dan apa alasan penggugat dan tanggal berapa? Saya memberi peringatan panggilan lisan 1 kali pada tanggal 2 Maret 2015 Pak Hakim yang mulia, dan jawaban bahwa penggugat akan mempertimbangkannya. Selanjutnya, apakah hakim anggota ada pertanyaan lagi? Ada yang mulia. Baiklah, dipersilakan kepada hakim anggota 1. Terima kasih yang mulia. Baiklah, saudara kuasa hukum penggugat, apakah ada yang ingin saudara sampaikan terkait kesaksian tersebut? Ada Pak Hakim yang mulia. Silahkan. Pak Hakim, bahwa saksi yang memberikan panggilan pada tanggal 14 Maret 2021 dan SK dikeluarkan pada tanggal 19 Maret 2021, jika diperhatikan jangka waktu pengeluaran surat keputusan dan panggilan yang dilakukan kepada penggugat tidak relevan. Seharusnya dilakukan panggilan secara tertulis kepada penggugat sebelum mengeluarkan surat keputusan. Bahkan dalam fakta perkara ini tidak ada panggilan secara tertulis, karena ada panggilan lewat telepon, dan itu pun hanya 1 kali. Dan menurut kami panggilan tersebut tidak resmi. Baik, apakah penggugat ada yang ingin Anda tambahkan? Tidak ada, Ibu Hakim. Semua urusan yang berkaitan dengan saya, yang berkaitan dengan sidang ini telah saya serahkan kepada kuasa hukum saya. Saudara saksi kedua, apakah Anda pernah memberikan surat panggilan kepada penggugat? Ya Pak Hakim yang mulia, saya pernah ditugaskan untuk memberikan surat panggilan kepada penggugat yang mulia. Kapan itu diberikan? Tepatnya pada tanggal 7 Maret 2021, kemudian tanggal 14 Maret dan terakhir 16 Maret 2021. Pak Hakim yang mulia, Kepada siapa Anda memberikan surat tersebut? surat itu saya berikan kepada pekerja Bantan Kafe tersebut yang mulia. Apa ada bukti tentang hal tersebut? Ada yang mulia, ini bukti saya terima surat tersebut yang mulia. Kepada hakim anggota, apakah ada yang ingin Anda tambahkan? Cukup yang mulia.
saksi 1 dan saksi 2 silakan kembali ke tempat yang telah disediakan. Apakah ada yang ingin Anda tambahkan dari pihak kuasa hukum penggugat? Baiklah Yang Mulia, tetapi jika diizinkan, kalian minta waktu 1 minggu untuk menghadirkan saksi Yang Mulia. Panitra, 1 minggu setelah sidang tanggal berapa? Baik Yang Mulia, tanggal 14 Januari Yang Mulia. Baiklah, permintaan saudara kami terima. Atas permintaan saudara maka sidang saya tunda dan dilanjutkan pada tanggal 14 Januari 2022. Dengan ini, pihak-pihak yang berkepentingan diharapkan kehadirannya pada sidang berikutnya, dan dengan ini dinyatakan bahwa para pihak telah dipanggil secara patut. Sidang hari ini ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Sidang keempat dengan agenda pemeriksaan saksi penggugat. Majelis hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Hari ini, pada tanggal 14 Januari 2022, sidang tata usaha negara dengan nomor 132/2022/12/PTUN/Jambi dengan ini dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Panitra, apakah pihak penggugat dan tergugat telah hadir? Sudah Yang Mulia. Panitra, silakan mereka untuk dihadapkan ke muka sidang. Baik Yang Mulia. Para pihak dipersilakan memasuki ruang persidangan dan menempati tempat yang telah disediakan. Baik. Pihak penggugat dan tergugat, apakah sidang sudah bisa kita mulai? Bisa Yang Mulia. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara telah membawakan saksi? Ya Yang Mulia. Silakan dihadapkan ke muka sidang. Baik Yang Mulia, kami membawa saksi Yang Mulia, di mana saksi kami tersebut adalah pekerja di toko kami sendiri. Kepada saksi dipersilakan masuk. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui saudara dihadapkan di muka sidang dengan alasan apa? Tahu Yang Mulia. Saudara saksi sebutkan identitasnya. Nama saya Martini SH Yang Mulia. Tempat tanggal lahir, Jambi Yang Mulia. agama. Islam. Apakah saudara ada hubungan darah atau keluarga dengan pihak penggugat? Tidak Ibu Hakim Yang Mulia. Apakah saudara bersedia disumpah dalam dan memberikan kesaksian menurut agama yang saudara anut? Bersedia Yang Mulia. Juru sumpah silakan masuk ke dalam ruang persidangan. Saksi dimohon berdiri. Baik, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, yang tidak lain dan tidak bukan dari yang sebenarnya. yang tidak lain dan tidak bukan dari yang sebenarnya. Baik, silakan. Saudara saksi, apakah Anda pernah menerima surat panggilan untuk saudara penggugat dari Dinas Badan Pengawas Daerah Kota Jambi? Saya tidak tahu pasti siapa yang memberikan yang mulia, tapi yang memberikan surat tersebut menggunakan pakaian dinas yang mulia, dan orang tersebut memberikan saya surat untuk diberikan kepada Pak Kodir yang mulia, yang dalam hal ini sebagai penggugat. Kapan Anda menerima surat tersebut? Tepatnya pada tanggal 2 Maret 2021 yang mulia. Apakah hakim anggota 2 ada yang ingin Anda tanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia hakim. Baiklah saudara saksi, apakah benar Anda pernah menandatangani tanda bukti penyerahan surat tersebut? Pernah yang mulia. Setelah surat itu saya terima, saya menandatangani tanda bukti bahwa surat tersebut telah diterima yang mulia. Kemudian Anda apakan surat tersebut? Saya letakkan di atas meja kerja Pak Kodir yang mulia, karena pada saat itu beliau tidak ada di tempat. Saudara penggugat, benar pada tanggal 2 Desember 2021 Anda tidak ada di tempat? Yang mulia, saat itu saya sedang berada di kota karena urusan bisnis yang mulia. Jadi Anda hanya menerima satu surat saja pada waktu itu? Benar yang mulia, satu surat. Cukup pertanyaan dari saya. Baiklah, terima kasih hakim anggota 2. Kemudian kepada saudara saksi, setelah hal tersebut, apakah ada lagi surat panggilan yang kedua? Ada yang mulia. Yang menerima surat panggilan kedua saya sendiri yang mulia. Kapan Anda menerima surat tersebut? Surat kedua saya terima pada tanggal 7 Desember 2021. Apakah Anda juga diminta untuk menandatangani bukti serah terima? Iya yang mulia. Selanjutnya, apakah hakim anggota 1 ada yang ingin Anda tanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Baiklah saudara saksi, dalam menerima surat kedua tersebut, apakah langsung Anda serahkan kepada penggugat? Tidak yang mulia, karena pada saat itu Pak Kodir yang dalam hal ini sebagai penggugat tidak sedang di tempat, jadi saya letakkan di atas meja. Jadi surat kedua Anda letakkan lagi di atas meja kerja penggugat? Benar, Pak Yuda. Saudara penggugat, apakah yang dikatakan saksi itu benar? Benar yang mulia. Saudara saksi, lalu apakah Anda di kemudian hari mendapat surat peringatan lagi? Iya yang mulia, tepatnya tanggal 14 Desember 2021. Terus, apa yang Anda lakukan terhadap surat tersebut? Langsung saya berikan kepada Pak Kodir yang mulia. Saudara penggugat, apa benar yang dikatakan saksi ketiga? Benar yang mulia, cuma saya tidak tahu kalau itu surat peringatan karena saksi tidak bertolong kepada saya. Kenapa Anda tidak tahu? Apakah Anda tidak mengeceknya? Tidak yang mulia, karena pas saat itu ada pembeli, ada pelanggan saya, yang mulia. Saya tidak fokus terhadap itu. Baik, dari saya cukup itu dulu yang mulia. Baik, terima kasih hakim anggota 1. Baiklah, apakah ada yang ingin Anda tambahkan dari kuasa hukum pihak penggugat? Ada yang mulia. Silakan. Menurut saya, tadi yang tidak masuk akal yang mulia. Pihak tergugat tidak memberikan surat tersebut secara langsung kepada klien kami, akan tetapi melalui perantara orang lain. Tentunya ini sesuai dengan prosedur yang mulia. Keberatan yang mulia. Keberatan diterima. Silakan. Apa yang dilakukan oleh klien kami sudah mematuhi aturan. Jadi saya rasa apa yang dilakukan klien saya adalah hal yang sesuai. Keberatan yang mulia.
Itu argumentasi yang tidak berdasar yang mulia. Baiklah, terima kasih atas keterangan yang saudara sampaikan. Anda boleh meninggalkan ruangan sidang. Dengan demikian, keterangan oleh pihak penggugat dan tergugat, serta keterangan para saksi, maka kami majelis hakim akan memberikan putusan 7 hari setelah sidang ini, yaitu pada tanggal 28 Januari 2022. Pihak-pihak yang bersengketa diharapkan kehadirannya pada sidang kelima, dan dengan ini dinyatakan para pihak telah dipanggil secara patut. Sidang hari ini ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang ke-6 dengan agenda pembacaan putusan. Majelis hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Hari ini pada tanggal 28 Januari 2022, sidang tata usaha negara dengan nomor 132/2022/12/PTUN/Jambi dibuka dan terbuka untuk umum. Panitra, apakah pihak penggugat dan tergugat telah hadir? Sudah, yang mulia. Panitra, persilakan mereka untuk dihadapkan ke muka sidang. Baik, yang mulia, para pihak dipersilakan memasuki ruang persidangan dan menempati tempat yang telah disediakan. Pada hari ini, pada tanggal 28 Januari 2022 adalah pembacaan putusan terhadap sengketa nomor 132/2022/12/PTUN/Jambi atas surat keputusan Wali Kota Jambi nomor 08/1189/2015 tanggal 19 Maret 2015 tentang pencabutan izin usaha Bantang Cafe kepada para pihak agar didengarkan dan diperhatikan. Baik, kepada Hakim Anggota 2 silakan membacakan putusan. Baik, yang mulia. Putusan nomor 10/2021/03/PTUN/Jambi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara nama M. Nur Kadri Arif, umur 39 tahun, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Kol M. Kuku, Kota Baru, nomor 666, Jambi. Dengan ini memberikan kuasa khusus kepada nama Irwansa SH MH, umur 35 tahun, pekerjaan advokat, alamat Jalan Javanika Batang Hari, Kecamatan Jambi Timur, nomor 1. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Maret 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat, melawan nama Reimawan SH MH, jabatan Wali Kota Pemerintah Kota Jambi, alamat Jalan Letkol Via Laguna, Kecamatan Kota Baru, nomor 14 Jambi, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut 1.
telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tertanggal 25 Mei 2021 nomor 10/2021/03/PT-UN-Jambi tentang penetapan pemeriksaan acara ini dengan acara biasa. 2. Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tertanggal 25 Mei 2021 nomor 10/2021/03/PT-UN-Jambi tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara tersebut. 3. Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis tertanggal 25 Mei 2021 nomor 10/2021/03/PT-UN-Jambi tentang penetapan hari sidang pemeriksaan persiapan yang pertama, yaitu pada hari Senin tanggal 1 Juni 2021 jam 9.00 waktu Indonesia Tengah. 4. Telah membaca surat-surat bukti dan mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara di persidangan. 5. Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan. Tentang duduknya perkara, menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasanya telah menggugat tergugat atau wali kota pemerintah kota Jambi. Surat gugatan diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 22 Mei 2021 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut. Bahwa surat keputusan tersebut baru dikeluarkan oleh penggugat tanggal 19 Maret 2021 sehingga dengan ketentuan Undang-Undang PT-UN, gugatan diajukan masih dalam waktu menggugat. 2. Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2005 tentang izin gangguan bagi kegiatan usaha, perusahaan, dan industri. 3. Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Jambi Pasal 9 Nomor 7 Tahun 2010 tentang pelanggaran pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di tempat umum, yang menjelaskan bahwa telah memiliki surat perizinan. Petitum. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka penggugat berdasarkan Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memutus, menerima dan mengabulkan gugatan seluruhnya, menyatakan batal dan tidak sah surat keputusan nomor 8/1189/2021 tanggal 19 Maret 2021, mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan Tata Usaha Negara nomor 8/1189/2021 tanggal 19 Maret 2021, mewajibkan tergugat untuk meminta maaf secara tertulis dan lisan kepada penggugat karena hal tersebut termasuk pencemaran nama baik dan atas keputusan Tata Usaha Negara nomor 8/2/1189/2021 tanggal 19 Maret 2021, mewajibkan tergugat untuk menertibkan keputusan Tata Usaha Negara yang dimohon, membebankan biaya yang ditimbulkan dalam perkara atau sengketa ini kepada tergugat. Menimbang bahwa atas gugatan penggugat tersebut, pihak tergugat telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 7 Juni 2021 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut. Dalam eksepsi, Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bahwa surat keputusan nomor 8/1189/2021 tanggal 19 Maret 2021 tentang pencabutan izin usaha Bangtan KP terhadap saudara MK Nur Kadri Arif yang dikeluarkan oleh tergugat adalah keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Sebab
Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Atau bahwa surat keputusan nomor 8 garing angka Romawi 2 garing 1189 garing 2021 tanggal 19 Maret 2021 tentang pencabutan izin usaha Bangtan Cafe sebagaimana ditentukan oleh pasal 2 dan atau pasal 49 Undang-Undang PT-UN, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 2 dan atau pasal 49 Undang-Undang PT-UN adalah bukan merupakan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa, atau gugatan tersebut diajukan oleh tenggang sebagaimana yang tercantum dalam pasal 55 Undang-Undang PT-UN, sehingga PT-UN tidak berwenang lagi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tersebut. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, mohon kepada Ketua Majelis Hakim dapat memeriksa keputusan sebagai berikut. 1. Menerima eksepsi tergugat tentang kewenangan absolut. 2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara nomor 132 garing 2021 garing 12 garing PT-UN garing Jambi, yaitu gugatan yang berkaitan dengan nomor 08 garing angka Romawi 2 garing 1189 garing 2015. 3. Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. 4. Menghukum penggugat untuk membayar perkara. Yang berikutnya saya serahkan kepada Hakim anggota 2 untuk melanjutkan keputusannya. Baik, dimohon didengarkan. Dalam pokok perkara bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil penggugat, kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh tergugat, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh tergugat dalam eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara. Yang pertama, bahwa penerbitan surat nomor 08 garing angka Romawi 11 garing 1189 garing 2022 tanggal 11 Januari 2022 didasari adanya surat dari Surat Kepala BNN Provinsi Jambi tanggal 3 Februari 2022 nomor 496 garing TW garing 2022 yang menyatakan bahwa Bangtan Coffee terbukti menjual minuman beralkohol di wilayah publik. Oleh karena itu, sengketa diterbitkan telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan, maka sudah sepantasnya tergugat mohon dikiranya majelis hakim berkenan untuk menolak gugatan penggugat atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Baik, untuk kemudian saya serahkan ke hakim kedua. Silakan yang mulia. Mengadili dalam eksepsi, menerima eksepsi yang diajukan oleh pihak tergugat dalam pokok sengketa, menolak gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat. Untuk seluruhnya, menghukum pihak penggugat untuk membayar biaya perkara yang berkenaan dengan pengajuan gugatan tata usaha ini. Demikianlah putusan dalam suatu rapat permusyawaratan majelis dari dan terdiri dari Monika Minggu SH MH sebagai hakim ketua, Aldi Ansa SH LLM dan Syamsur Rizal SH MH masing-masing sebagai anggota hakim. Senin pada tanggal 28 Januari 2022 putusan mana diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini, Senin tanggal 28 Januari 2022 dengan susunan majelis yang sama yang terdiri dari Monika Minggu SH MH sebagai hakim ketua, Aldi Ansa SH LLM dan Syamsur Rizal SH MH masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Aulina S. Tobek
dengan dibantu oleh Aulina Estobeki SHMA sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh kuasa hukum penggugat dan tergugat. Hakim Ketua Monika Minggu SHMA. Hakim 1 Aldi Ansa SSHMH. Hakim anggota 2 Samsul Rizal SHMH. Panitera pengganti Aulina Estobeki SHMH. Baik, kepada pihak tergugat, apakah Anda menerima putusan ini? Menerima yang mulia. Baik, kepada pihak penggugat, apakah Anda menerima putusan ini? Untuk sementara ini yang mulia, kami menerima putusan ini yang mulia. Baiklah, kami sebagai majelis hakim memberikan waktu selama 14 hari pada pihak penggugat untuk melakukan banding. Dengan demikian, sengketa terhadap perkara nomor 132/2021/12/PTUN nomor 8 angka Romawi 2/1189/2015 pada tanggal 19 April 2015 tentang pencabutan izin usaha Banteng Cafe dinyatakan selesai kepada pihak tergugat dan penggugat. Agar mematuhi putusan ini, sidang pada hari ini ditutup. Kami dari kelompok 5 telah selesai melaksanakan praktek semu peradilan tata usaha negara. Sukses!